Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Tianisi dari Prodi S1 Farmasi A semester 5. Di sini saya membuat video untuk memenuhi persyaratan responsi praktikum sediaan steril. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang jurnal yang sudah saya cari yang berjudul Stabilitas Ceftazidime dalam formulasi sediaan obat tetes mata. Tujuan dibuatnya formulasi tersebut yaitu untuk membuat formulasi sediaan obat tetes mata dengan zat aktif ceftazidime dengan dosis tinggi serta dengan bahan tambahan pengawet untuk mengetahui stabilitas penyimpanan pada sediaan tersebut. Kemudian alasan penelitian ini dibuat karena sediaan obat tetes mata dengan ceftazidime tidak disediakan secara komersial, sehingga rumah sakit menegaskan para apoteker membuat formulasi tersebut untuk penyakit keratitis yang terdapat di rumah sakit, karena penyakit keratitis membutuhkan penanganan dengan cepat, sehingga dibuatnya formulasi tersebut. Kemudian apa sih yang diteliti? Stabilitas penyimpanan pada formulasi sediaan tersebut dengan bahan pengawet yang ditentukan, kemudian pengujian dengan mikroba pada sediaan untuk mengetahui keefektivitasnya pada bahan pengawet terhadap bakteri tersebut. Jurnal tersebut mengandung formulasi yang terdiri dari zat aktif, pengawet, serta pendapar. Zat aktif yang digunakan adalah ceftazidime. Pengawet yang digunakan adalah benzalkonium klorid, serta pendapar yang digunakan adalah BSS. Ceftazidime dipilih sebagai zat aktif karena ceftazidime adalah antibiotik beta-laktam, lebih khususnya lagi Cephalosporin generasi ketiga yang banyak digunakan untuk mengobati infeksi parah yang disebabkan oleh basil gram negatif termasuk Pseudomonas aeruginosa. Kemudian pengawet digunakan di sini untuk membuat penyimpanan tetes mata lebih lama setelah dibuka. Pengawet yang digunakan adalah benzalkonium klorid. Nah, pengawet di sini ditambahkan karena kita melihat tujuan dari jurnal tersebut, yaitu mengetahui stabilitas penyimpanan pada sediaan dengan zat aktif ceftazidime. Yang ketiga adalah pendapar. Pendapar di sini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, menjaga stabilitas obat dalam larutan, kontrol aktivitas terapeutik. BSS adalah bahan yang digunakan untuk menjaga osmolalitas pada sediaan tetes mata serta sebagai larutan penyangga. BSS ini memiliki kualitas tinggi pada sediaan tetes mata dibandingkan dengan buffer fosfat yang umum digunakan, sehingga BSS ini tuh dipilih sebagai pendapar. Karena BSS ini juga mengandung natrium, kalium, kalsium, magnesium, serta klorida. Dan kemudian osmolalitasnya juga sesuai, yaitu memiliki 300 m osmol per kilogram serta pH 7,5. Pada proses pembuatannya, terlebih dahulu dibuatnya larutan stok. Tujuan pembuatan larutan stok di sini adalah untuk menghindari penimbangan yang berulang setiap kali pembuatan media serta meningkatkan ketelitian penggunaan bahan. Yang dibuat larutan stok ini adalah larutan stok benzalkonium klorid serta larutan stok ceftazidime. Setelah dibuatnya larutan stok, kemudian dicampurnya kedua larutan stok tersebut ke dalam BSS untuk mendapatkan larutan akhir. Setelah didapatkan larutan akhir, dilakukan sterilisasi akhir menggunakan membran filter. Kenapa sih digunakannya sterilisasi dengan metode filtrasi? Karena pada metode filtrasi ini sekaligus dapat menyaring patogen atau partikulat yang ada dalam larutan akhir tersebut, sehingga akan menghasilkan larutan yang lebih steril daripada metode yang lainnya. Dapat dilihat pada tabel di samping, terdapat evaluasi yang digunakan yaitu uji pH, uji stabilitas, serta uji antimikroba. Uji pH di sini
dapat dilihat dari tabel berikut yang serta pengaruh dalam pewadahan, sehingga penggunaan botol kaca itu sangat mempengaruhi dalam penyimpanan serta pembentukan piridin dan degradasi, karena pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pembentukan piridin lebih cepat pada kemasan polivinil klorida, namun pada formulasi ceftazidin yang sebelumnya sudah menggunakan botol kaca dan mendapatkan hasil lebih baik dan tidak menurunkan kandungan ceftazidin pada sediaan serta tidak mempengaruhi stabilitas pH. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penurunan pH-nya itu tidak terlalu drastis dibandingkan dengan menggunakan polivinil klorida. Selanjutnya adalah uji studi stabilitas yang bertujuan untuk mengetahui seberapa lama penyimpanan obat tetes setelah dibuka, sehingga dilakukan dengan cara mengamati waktu demi waktu serta suhu yang digunakan berbeda. Suhu yang diujikan yaitu pada suhu 4 derajat Celcius dan suhu minus 20 derajat Celcius selama 75 hari. Dari hasil uji stabilitas didapatkan bahwa pada suhu 4 derajat Celcius stabil selama 7 hari, dan karena selebihnya hari tersebut mempengaruhi stabilitasnya serta terdapat degradasi yang terbentuk. Kemudian pada penyimpanan pembekuan sediaan tahan hingga 75 hari. Pada hari ke-14 setelah diproduksi dan dicairkan terdapat piridin yang terbentuk serta penurunan ceftazidin. Dapat dilihat pada tabel di samping. Di situ terdapat penurunan ceftazidin dan terdapat kandungan piridin selama 14 hari setelah produksi dan dicairkan atau didiamkan, tidak mengalami pembekuan ataupun penyimpanan suhu yang telah ditentukan. Pada pengujian antimikroba di sini untuk mengetahui seberapa besar khasiat pengawet yang digunakan untuk membuat penyimpanan tetes mata lebih lama setelah dibuka, serta keefektivitasnya terhadap bakteri yang akan diujikan. Pengujian ini dilakukan dengan media agar seperti agar dextrose dan agar cerna dengan kedelai kasein yang siap pakai dengan menggunakan bakteri gram positif dan gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Hasil dari pengujian antimikroba di sini didapatkan bahwa lebih efektif pada Staphylococcus aureus dan Candida albicans dan tidak menunjukkan keefektifannya pada P. aeruginosa. Pada penggunaan zat pengawet di sini digunakan benzalkonium klorid. Namun dari beberapa literatur bahwa zat pengawet tersebut dapat menyebabkan toksik, sehingga konsentrasi yang digunakan seminimal mungkin atau sekecil mungkin untuk tidak menyebabkan toksisitas. Karena benzalkonium klorid ini dipilih karena pada sudah diproduksi secara komersial menggunakan zat pengawet tersebut. Kesimpulannya adalah stabilitas penyimpanan pada formulasi tersebut pada suhu 4 derajat Celcius itu stabil selama 7 hari. Kemudian pada minus 20 derajat Celcius bertahan sampai 75 hari. Dan kemudian hasil dari uji mikroba didapatkan bahwa keefektifannya menunjukkan pada bakteri Staphylococcus aureus dan Candida albicans, dan tidak menunjukkan keefektifannya pada Pseudomonas aeruginosa. Mungkin ini saja pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.